Selamat pagi, selamat datang saudara-saudara sekalian pada ibadah minggu pagi hari ini 19 Juni 2022. Tema kita pada pagi hari ini adalah pokok anggur sejati dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Pendeta David Sarju Sucipto. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian dari PPR 2 nomor 52, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Ibadah raya pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Mulia bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 5, nats pembimbing pada pagi hari ini. Firman Tuhan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali pada Bapak Theo. Warta jemaat pada pagi hari ini akan dilayani oleh Guru Injil Dwi Tsunami. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat warta jemaat pada pagi hari ini.
Segenap hamba Tuhan, Majelis dan Jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Sevina Juneta Kencana pada tanggal 22 Juni. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Frans Daniel Indarto pada hari ini, tanggal 19 Juni, dan Bapak Ibu Julius Budi pada tanggal 22 Juni. Untuk tukar pelayanan GKMI Pengharapan hari ini, Pendeta Edi SS melayani di cabang Kalimalang, sedangkan GKMI Pengharapan hari ini dilayani oleh Pendeta David Sarju. Warta Komisi Anak, kebaktian anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Lalu mulai Minggu 3 Juli tanggal 3 Juli 2022 dan seterusnya, kebaktian anak akan diadakan secara offline di gereja pada pukul 8 bersama dengan ibadah umum. Untuk kebaktian offline, perdana akan diawali dengan acara kenaikan kelas. Mohon dukungan orang tua untuk acara ini. Cuti hamba Tuhan, Saudara Nikolas Evan Setiawan mengambil cuti pada tanggal 18 sampai dengan 25 Juni. Kemudian pelayanan CD diberitahukan kepada jemaat bahwa pada kebaktian Minggu 3 Juli akan dilakukan pelayanan CD atas Saudara Lanvin Lawrence. Mohon dukungan doa jemaat untuk pelayanan ini, juga untuk Saudara Lanvin dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya adalah acara Temu Raya MGC. Acara Temu Raya ini akan diadakan pada tanggal 5 sampai 10 Juli di Jawa Tengah, mengundang jemaat untuk berpartisipasi baik melalui doa maupun melalui dana. Untuk partisipasi dana dapat dikirimkan ke rekening seperti tercantum dalam warta jemaat dengan kode 625 di belakang nominal transfer. 625 ini adalah kode pelaksanaan acara Temu Raya MBC. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan persembahan sebesar 1 juta, transfernya 1.625.000 rupiah. Kalau misalnya kita terbeban ingin mempersembahkan 100.000, transfernya 100.625 rupiah. Jadi jangan lupa angka 625 di belakang transfer yang kita berikan. Selanjutnya kita akan melihat warta melalui video.
Video selanjutnya dari sekolah Shalom minggu. adik-adik. Apa kabar nih kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi kakak-kakak sekarang punya kabar yang membahagiakan. Wah, apa tuh? Setelah 2 tahun kita ibadah online, sebentar lagi kita akan ibadah offline. Yeay! Jadi nanti kita bakal ibadah nyanyi sama-sama lagi, belajar sama-sama lagi dengan tatap muka. Pasti pada kangen dong sama teman-temannya. Yuk adik-adik, kita catat tanggalnya 3 Juli jam 8 pagi di gereja kita di GKMI Pengharapan. Juga akan ada acara spesial untuk merayakan kenaikan kelas adik-adik semua. Jangan lupa saat ibadah selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan ya. Yuk kita ajak teman-teman semua untuk hadir. Ingat ya, mulai 3 Juli. Kakak tunggu ya di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Sekali lagi ada persekutuan keluarga pada minggu ini. Ini persekutuan keluarga yang perdana pada hari Sabtu nanti di rumah Bapak dan Ibu Handi. Mengundang jemaat untuk hadir. Nanti selanjutnya akan mendapat pemberitaan melalui WhatsApp bagi saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kita. Ibadah selanjutnya saya serahkan kepada Pak Theo. Terima kasih Guru Injil Dwi Tsunami. Sidang jemaat, kapan kita merasa jiwa kita dekat dengan Tuhan, kita tidak bimbang, kita tidak gentar, dan kita merasa Yesus tahu dan mengerti kondisi dan situasi kita? Jawabannya bila kita berdoa. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dilayani oleh Bapak Hendratmo. Sebelum itu mari kita bersama mengangkat satu pujian Bila Ku Berdoa dari PPR 1 nomor 148. Jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa, manis persekutuan, bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa, tiada bimbang dan gentar, bila ku berdoa, Tuhan beriku bergema, bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti, bila ku berdoa, dosaku diampuni, bila ku berdoa,
berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan, bila ku berdoa. Saya persilakan Pak Indra. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Pada akhir doa akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kasih karunia-Mu. Pagi ini kami dapat beribadah secara hybrid. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan berkati rangkaian ibadah tukar pelayanan dengan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Dan berkati juga kami yang melayani, kiranya jaringan internet juga dapat berfungsi dengan baik, hingga ibadah online pun berlangsung dengan lancar. Berikan hikmat agar kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama-Mu. Tuhan, sertai dan berkati Bapak Pendeta EDSS yang melayani di GKMI Cabang Kalimalang. Berikan urapan Roh Kudus sehingga kebenaran firman yang disampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat. Tuhan berkati juga persembahan-persembahan jemaat, berikan hikmat pada majelis agar dapat mengelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu dan kemajuan GKMI Pengharapan. Tuhan tolong untuk jemaat-jemaat yang lemah tubuh. Tuhan berikan kestabilan kesehatan bagi Ibu Yohana Hartini Suratji, Ibu Tuyah, Bapak Indarto, Bapak Adi Sudarto, Bapak Sukisno, dan Ibu Manurung. Tuhan jamah dan berikanlah kesembuhan. Tuhan pulihkan kesehatan Ibu Enita dari sakit bel pasi. Tuhan sempurnakan kesehatannya biarlah dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang bekerja di luar kota atau di luar negeri. Tuhan tolong sertai, jaga kesehatan mereka dan terus tumbuhkan imannya. Terima kasih Tuhan, pandemi COVID telah mereda. Kiranya kondisi ekonomi jemaat dan yang bekerja maupun yang berusaha sendiri Tuhan pulihkan dan iman mereka pun Tuhan terus kuatkan. Terima kasih Tuhan untuk pengurusan izin tempat ibadah dan sertifikat kedua ruko menjadi atas nama GKMI Pengharapan yang sedang berjalan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan berkati persiapan pendewasaan GKMI Cabang Kalimalang. Tuhan berikan hikmat majelis dan panitia biarlah sesuai dengan waktu Tuhan juga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas perkenan Tuhan, pembangunan kantor sinode telah mendekati akhir. Kiranya Tuhan berkati sehingga pembangunannya dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi sarana untuk kemajuan GKMI serta pelebaran kerajaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin serta jajaran pejabat dan aparat yang berwenang sehingga saat ini. Berikan hikmat dan hati yang tulus dalam menjalankan tugas kewajibannya, bertindak jujur dan bijaksana sehingga pembangunan dan infrastruktur Indonesia berkembang dengan baik. Perekonomian bisa maju dalam keadilan, ketentraman, dan damai sejahtera. Tuhan tolong bangsa Indonesia untuk dapat menghargai perbedaan dan mensinergikan kemajuan menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun NKRI yang aman, tentram, dan damai. Tuhan tolong yang terlibat rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Tuhan berkati dan satukan perbedaan yang ada. Biarlah dengan hikmat-Mu semua dapat berkontribusi positif dan memberi yang terbaik bagi kemajuan NKRI. Terima kasih Tuhan, penanganan COVID-19 sudah dilakukan dengan baik. Pandemi mereda. Tuhan tolong mereka yang menangani bidang kesehatan untuk dapat juga segera menghentikan virus hepatitis akut yang sedang merebak, sehingga yang terpapar dapat disembuhkan, yang sehat terhindarkan. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara Indonesia. Jayalah NKRI dalam kemuliaan-Mu. Demikianlah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hendratmo. Sidang jemaat, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta David Sarju Sucipto. Sebelum itu nanti akan ada pelayanan doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab dari Saudari Antonia. Ayat yang akan dibaca akan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saya mengundang sidang jemaat untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, sambil kita mengangkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan, dari PPR nomor 2 nomor 193. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan sanggup menyucikan dan mampu mengubah setiap penghidupan makin dewasa. Firman-Mu Tuhan mampu memulihkan. Ku siapkan hatiku Tuhan,
firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami bersama-sama untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati kami, untuk kami bisa mendengar dengan baik dan bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga untuk Pak David yang akan memberitakan firman. Kiranya Tuhan yang berkati beliau, semoga apa yang Dia firmankan itu menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan ayat Alkitab dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah berbuah karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Mu. Demikian pembacaan ayat Alkitab. Saya serahkan ke Pendeta David. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita ya sudah katakan tadi, pokok anggur yang sejati, dan sudah dibacakan dasar firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara membaca Injil Yohanes itu menjelaskan tentang 7 klaim atau 7 pernyataan dari Tuhan Yesus yang disebut dalam bahasa Yunani-nya adalah ego eimi. Dalam bahasa Inggris adalah I am. Nah, jadi ada 7. Yang pertama, aku adalah roti hidup. Lalu, aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Yang keempat, aku adalah gembala yang baik. Yang kelima, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan yang keenam, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ketujuh, yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, aku adalah pokok anggur yang benar. Nah, dari klaim-klaim Tuhan Yesus ini kita bisa mengerti bahwa Yesus itu adalah seorang guru yang kreatif. Jadi ketika mengajar kepada murid-muridnya itu menggunakan segala macam atau segala cara atau metode bagaimana murid-muridnya itu bisa memahami. Dan salah satunya adalah dengan perumpamaan. Nah, pagi ini kita akan membahas satu klaim tadi, yaitu aku adalah anggur yang benar, pokok anggur yang benar atau pokok anggur yang sejati. Nah, dalam Perjanjian Lama, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, konsep tentang pokok anggur itu sudah ditulis, sudah dijelaskan di sana. Jadi dalam Perjanjian Lama, anggur itu digunakan sebagai simbol atau lambang bagi bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu digambarkan sebagai kebun anggur milik Allah.
atau Israel adalah pokok anggur yang ditanam oleh Allah. Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 5 ayat 7, di sana dikatakan begini, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya bangsa Israel itu yang diumpamakan, yang disimbolkan sebagai kebun anggur, bisa berbuah. Itu harapan Tuhan. Tapi kenyataannya bangsa Israel tidak berbuah. Bangsa Israel dituntut oleh Tuhan supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, tetapi justru mereka gagal. Nah, maka kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberikan makna yang baru tentang pokok anggur itu, dan itu adalah dirinya sendiri. Nah, ini menarik. Kenapa Yesus menggunakan anggur? Nah, kalau Bapak Ibu ya membaca Alkitab, firman Tuhan, mukjizat pertama kali yang dilakukan Yesus itu apa? Air menjadi anggur. Nah, itu pada pesta perkawinan di Kana. Artinya di sini adalah Yesus itu menunjukkan sangat konsen di dalam keluarga. Memberikan mukjizat pertama kali di dalam keluarga. Hal ini juga menandakan bahwa betapa berharganya minuman anggur. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa anggur itu sudah lazim, sudah umum dikonsumsi oleh bangsa Israel dalam suatu perayaan atau pesta. Tapi ada tradisi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di zaman Alkitab, anggur yang tidak dicampur dengan air tidak boleh dikonsumsi. Kalau orang Indonesia kan suka mabuk mabuk anggur gitu kan, karena alkoholnya terlalu tinggi. Nah, ada Talmud. Talmud itu adalah tradisi Yahudi yang sudah diakui begitu. Ada seorang rabi yang menegaskan, seorang guru menegaskan bahwa anggur yang difermentasi itu perbandingannya 3:1 campur air. Jadi 3 liter air, 1 liter anggur. Bahkan ada yang lebih keras lagi, seorang rabi mengatakan perbandingannya harus 10:1. 10 liter air, 1 liter anggur sebelum dikonsumsi. Nah, kalau itu tidak dilakukan, itu diharamkan, itu dinajiskan oleh guru-guru pada waktu itu. Nah, selain anggur itu sebagai minuman yang dikonsumsi, anggur itu juga dijadikan sebagai lambang percintaan. Siapa anak-anak muda yang sedang bercinta saat ini? Kirain Pak Anton mau katakan, ternyata korek-korek kupingnya. Ya, ini menarik itu. Nah, ada seorang seniman penyair namanya Khalil Gibran itu mencatat begini: cinta ibarat mata air abadi yang selalu mengalir, kesegaran bagi jiwa-jiwa dahaga, bagaikan anggur nikmat yang manis di bibir, menghangatkan badan, tetapi tidak jarang juga memabukkan. Nah, namanya cinta itu kadang-kadang disebut cinta buta. Nah, cinta itu memabukkan, mabuk cinta sehingga lupa daratan. Oke. Nah, tetapi Raja Salomo ini seorang yang punya hikmat tinggi menggunakan anggur untuk mengungkapkan cinta kepada kekasihnya. Nah, di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 10, betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Nah, artinya di sini Alkitab ingin menjelaskan betapa pentingnya anggur itu. Nah, dalam Perjanjian Baru anggur juga menjadi simbol darah Kristus. Di dalam Markus pasal 14 ayat 23-25 di sana darah Kristus itu ditumpahkan di Golgota untuk menebus dosa manusia. Makanya kalau kita mengadakan perjamuan kudus itu ada roti dan anggur itu melambangkan darah Kristus. Nah, mari kita perhatikan Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 2. Nah, ini ada 2 bagian penting yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu.
Aku, ini yang pertama, akulah pokok anggur yang benar, ya, itu Yesus. Lalu yang kedua, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku, ini juga ada dua hal. Pertama, yang tidak berbuah dipotongnya. Lalu yang kedua, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia apa? Lebih banyak berbuah. Nah, jadi akulah pokok anggur yang benar ini ingin menunjukkan bahwa ingin Yesus mengklaim ego eimi, I am, aku adalah pokok anggur yang sejati. Tetapi dia juga sebagai yang diutus oleh Allah ke dalam dunia, maka Yesus mengatakan Bapakku adalah pengusahanya, bosnya, bisa dikatakan begitu ya. Jadi Allah sebagai pengusaha atau pemilik kebun anggur ini banyak digambarkan dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang Yesus tentang pohon dan kebun anggur itu dapat dimengerti bahwa Israel itu adalah lambang kebun anggur dan Allah itu sebagai pemiliknya, tetapi Israel tidak menghasilkan buah. Nah, yang menarik di sini Yesus mengatakan aku adalah pokok anggur yang benar, atau Yesus satu-satunya pokok anggur yang sejati. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya, kalau Yesus pokok anggur yang benar berarti ada yang tidak benar dong? Betul nggak? Karena dia mengklaim akulah pokok anggur yang sejati, berarti ada yang tidak sejati. Nah, yang tidak sejati itu adalah, ya tadi saya jelaskan, bangsa Israel adalah kebun anggur yang tidak sejati karena mereka gagal melaksanakan misi dari Allah. Mereka gagal menghasilkan buah yang diharapkan oleh Allah. Jadi penegasan ini ingin mengkontraskan dengan pokok anggur yang lain, Israel tadi, dengan dirinya sendiri. Nah, maka ayat 2 itu ada dua bagian penting. Setiap ranting padaku, yang pertama tidak berbuah dipotong. Yang dua, ranting berbuah, nah ini dibersihkan. Maka ranting itu kalau dibersihkan akan semakin banyak buahnya. Jadi ada dua ranting, jenis ranting yang berbuah ya, dan tidak berbuah. Jenis yang pertama itu yang tidak berbuah dipotong. Nah, sebetulnya kalau kita menganalisa di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu dalam bahasa aslinya kata dipotong itu dipakai kata airei. Airei. Nah, airei ini memiliki dua pengertian. Karena berbeda dengan terjemahan LAI. Yang pertama, airei itu adalah mengangkat ke tempat yang lebih tinggi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ya cek di dalam bahasa Inggris itu digunakan mengangkat ke tempat yang lebih tinggi itu lift up, take up atau pick up. Begitu ya. Jadi bukan cut, tidak di-cut. Ya, ranting yang tidak berbuah diangkat lebih tinggi. Ini makna yang pertama. Lalu yang kedua, airei itu memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi ranting, misalnya ini ranting, ada yang tidak berbuah, ini ditempatkan lebih tinggi supaya berbuah. Jadi pengertiannya begini Bapak Ibu. Nah, pohon anggur itu kan memiliki banyak ranting gitu ya. Ranting. Nah, kadang ranting-ranting itu sampai ke bawah. Ke bawah menyentuh tanah. Kalau kehujanan maka ranting-ranting ini kena tanah, kotor, dan sampai ke bawah tidak kena sinar matahari, maka ranting itu tidak bisa berbuah. Nah, oleh si petani, ya biasanya bangsa Israel, ranting-ranting yang di bawah, yang kotor itu diangkat, tidak dipotong, diangkat, dibersihkan, nah lalu ditempelkan ke ranting yang atasnya. Tujuannya apa? Supaya ranting ini kena sinar matahari, nah sehingga berbuah. Nah, ini menarik ini ya. Jadi ranting-ranting yang tidak berbuah itu diangkat oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, ditempelkan, bukan dipotong. Ya, seperti ini kalau sudah bahasa Jawanya ngelewer ya, ke bawah diangkat begini. Nah, ini akan kena sinar matahari. Gitu. Ya.
Nah, oleh karena itu supaya dapat menghasilkan buah ya dibersihkan. Jadi ayat 2, Bapa sang pengusaha pohon anggur itu sedang aktif memindahkan ranting-ranting yang kotor itu, yang di bawah itu diangkat, dibersihkan. Jadi Bapa itu aktif gitu ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dengan kata lain bahwa sang Bapa yang disebut oleh Yesus itu sang pengusaha, sang pemilik sedang merestorasi, memulihkan ya kepada keadaan semula. Ya, semula begini, tetapi kenapa begini? Lalu diangkat. Nah, ini menarik sekali. Jadi ranting-ranting yang tidak berbuah sebetulnya tidak dipotong, kecuali nanti ayat yang ke-6 ke-8 itu ya, menjadi kering. Mengapa? Karena tidak menempel. Tapi di sini diangkat, dibersihkan. Jadi kalau Bapak, Ibu dan Saudara sekalian melekat pada pokok anggur yang sejati, maka Allah akan sedang dan terus mengangkat dan membersihkan. Ini maknanya. Tujuannya apa? Supaya Bapak, Ibu dan Saudara sekalian tadi yang menjadi ranting yang kotor, ya, yang tidak menghasilkan buah dibersihkan oleh Tuhan supaya bisa berbuah. Ayat 3 dikatakan begini, sekarang kalian telah dalam keadaan bersih oleh perkataan yang aku telah katakan kepada kalian. Nah, ini perhatikan. Yesus berkata, kamu sudah bersih. Nah, kira-kira mengapa ya Tuhan bilang seperti itu? Bapak Ibu sudah bersih? Sudah Pak, sudah mandi. Ya, kita sudah bersih. Nah, ini ada maksud, ada tujuan, karena ini ditujukan kepada para murid, gitu ya. Apakah murid-murid yang 12 itu bersih semua? Ternyata tidak. Ada satu murid yang gagal, yaitu siapa? Yudas Iskariot. Nah, kalau kita baca Yohanes pasal 13 ayat 21, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi ayat 3 ini secara khusus Yesus berbicara tentang 11 murid yang sudah bersih dan satu murid yang tidak bersih. Ya, kita berharap semua murid-murid, ya kita kan ada komitmen kemuridan kan. Jadi jangan hanya komat kamit Bapak Ibu. Saya selalu ingat ini Pak Dani dulu ya. Kita ikut Tuhan itu jangan komat kamit, tapi kita harus komitmen. Wah, itu sangat luar biasa itu. Itu selalu didengungkan di mana-mana. Kita harus punya komitmen bahwa kita ini sudah dibersihkan gitu ya. Jadi persatuan dengan Tuhan, atau kalau saya menggunakan dalam tanda petik mistik gitu ya. Kalau orang Jawa itu manunggaling kawula Gusti, tapi konsepnya kadang-kadang lebur antara Gusti dengan manusia. Tetapi manunggaling kawula Gusti dalam pengertian teologi itu kita bersatu dengan Tuhan, tapi Tuhan tetap Tuhan. Aku tetap aku, saya tetap saya. Makanya nanti dibilang barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Nah, ini ya, saya memberikan penjelasan seperti itu. Kalau orang Jawa itu manunggaling kawula Gusti, atau dalam tanda petik itu adalah mistik gitu ya, penyatuan. Jadi yang bisa membersihkan diri kita itu siapa? Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Jadi Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah yang murah hati, tidak sembarang memotong atau membuang, yang seringkali kita dengar seperti itu. Tidak seperti itu, tetapi diangkat, dibersihkan, ya supaya kita berbuah. Pertanyaannya adalah kita mau enggak diangkat oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, dipindahkan oleh Tuhan dari hidup lumpur dosa tadi. Kalau saya menggambarkan tanah itu, lalu bersih, yang bersih adalah dari Tuhan. Tuhan itu adalah penuh dengan pengampunan. Ingat, Tuhan tidak pernah membuang Bapak, Ibu, dan Saudara. Jelas? Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sedang jatuh dalam dosa, ya dosa apapun, berbaliklah kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan membersihkan Bapak, Ibu, dan Saudara sehingga kita bisa
berbuah. Ayat 4 dikatakan, nah ini juga terdapat dua hal penting. Tinggallah di dalam aku. Satu. Tapi ini belum selesai. Yang kedua apa? Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas dong. Jadi kekristenan itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah nempel enggak kita kepada Tuhan. Kita di dalam Tuhan enggak, dan Tuhan di dalam kita enggak. Jadi dua hal ini enggak bisa kita pisahkan. Jadi di luar Yesus kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mustahil bisa berbuah. Tetapi di sini persekutuan rohani dengan Yesus itu tidak cukup. Hanya tinggal saja tidak cukup. Tapi bagaimana kita harus dalam keadaan terjaga, Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus, tapi jangan punya konsep kalau saya hidup dalam dosa maka Tuhan Yesus keluar, Roh Kudus keluar. Itu enggak ada. Jadi sejak Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk dalam hati kita permanen. Jadi enggak ada, oh saya berbuat dosa, loncat Roh Kudusnya. Saya berdoa lagi, bertobat Roh Kudus masuk, enggak ada seperti itu. Maka disinilah pentingnya ya, kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita supaya kita dibersihkan oleh Tuhan. Nah, kata tinggal ya, itu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, itu di dalam bahasa aslinya digunakan kata meifate. Artinya ini persekutuan antara Kristus dengan Tuhan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi seringkali kita memisahkan diri, bukan? Tapi di sini enggak ya. Nggak bisa dipisahkan, maka Paulus mengatakan baik maut, baik penderitaan, baik apapun tidak bisa memisahkan kasih Kristus dengan kita. Wah, ini luar biasa. Jadi nggak ada sebetulnya konsep pemisahan diri kita dengan Tuhan. Tinggal di dalam Kristus artinya apa? Kalau tinggal, ya tadi diumumkan ada ibadah apa yang mulai onset itu sekolah minggu ya. Nah, tapi kan ada berita-berita naik lagi ini COVID gitu kan, nanti nggak ibadah lagi. Kalimalang sudah mulai ibadah terus gitu ya. Tapi ya dengan kita menyikapi dengan bijak ya, dengan penuh hikmat. Kalau naik lagi ya sudah, kita mengisolasi diri lagi. Nah artinya tinggal di dalam aku, artinya di sini adalah mengisolasi diri bersama dengan Kristus. Ya, orang terisolir gitu nggak bisa kemana-mana. Nah ini pemahaman saya seperti itu. Sebetulnya kita terisolasi dengan Tuhan, maka kita tidak bisa lepas. Perhatikan ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bilang apa Bapak Ibu? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, berbuah banyak. Ya, nanti kalau membaca itu agak inilah ya diresapi membaca firman Tuhan itu jangan flat datar gitu ya, kurang menarik gitu. Nah ini dari segi ilmu komunikasi ya. Jadi barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ya akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang dan ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, jadi ranting-ranting tadi yang enggak bermanfaat memang dipotong, kering, dibuang. Kalau mau dibersihkan, tidak mau dibersihkan tadi, gitu ya, dibakar dalam api. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, nah, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, enak ya. Saya sudah minta itu Pak David, tapi nggak diberi-beri sama Tuhan. Sudah banyak mencucurkan air mata, sampai menangis. Yang keluar bukan hanya air mata, semua air dari hidung keluar, nggak dikasih-kasih itu. Cek dulu dengan firman Tuhan. Apakah kita terlalu banyak menuntut Tuhan,
Sedangkan hidup kita tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita sebagai ranting, tetapi nggak nempel tadi itu, gitu. Ya, jadi kalau kita membaca ayat ini secara komprehensif, semua dari atas ya sampai ke bawah. Nah, lalu nanti boleh saja Bapak Ibu sah-sah saja mengklaim, ya minta apa saja diberi oleh Tuhan, enak kan? Tetapi kan ada step by step yang atas tadi itu. Nah, jadi dari penjelasan ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, ya, ranting selain harus bersatu dengan pokoknya, ranting itu harus apa? Dibersihkan. Bapak Ibu mau nggak dibersihkan? Ya, bersihkan dari hati-hati yang kotor, pikiran yang kotor, bisnis yang kotor, suka menipu, suka bohong. Itulah kekotoran di dalam hidup kita. Mestinya kita menjadi orang Kristen kan harus berbuah, artinya apa? Kita harus menjadi berkat. Kita diibaratkan sebagai ranting, maka kita harus selalu nempel dan harus membiarkan diri kita itu dibersihkan. Ya, jadi gimana? Ya melalui pertobatan kita, pengakuan dosa kita, agar rahmat Tuhan, anugerah Tuhan itu mengalir, tercurah di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan pada akhirnya kita menghasilkan buah-buah apa? Kebaikan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan, kamu berbuah. Ya kalau Paulus kan menggunakan kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 2 itu ya, ada buah roh di sana. Bukan, kalau sana bukan buah-buah roh, tapi buah roh gitu ya. Ada kasih, sukacita dan lain sebagainya. Dan itu harus di dalam kehidupan kita. Maka ya buah itu apa sih? Ya seperti kasih, pengampunan, ya keadilan, persaudaraan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kesetiaan pada sang pokok anggur harus terus dibangun. Ya, diperbaharui. Bagaimana cara Bapak Ibu dan Saudara sekalian membangun relasi supaya nempel terus dengan pokok anggur? Kira-kira bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Halo? Saya itu kalau khotbah menggunakan metode tanya jawab karena saya mengajar homiletik. Karena sekarang banyak mainan. Jadi kalau saya melihat Bapak, bukan Bapak ya, saya khotbah ada yang main, wah ini membosankan, main pakai apa kan? Maka metode saya adalah tanya jawab. Dan saya kalau khotbah di Kalimalang dan pojok, saya lihat sambil mengabsen siapa ya yang nggak datang. Jadi saya mikir firman suka mikir siapa? Jemaat yang tidak datang gitu ya, nggak bisa fokus mikir orang satu itu. Nah jadi saya ulangi lagi, bagaimana kita bisa membangun relasi kita supaya kita tetap nempel pada Tuhan? Apa itu? Ya kita harus doa, betul? Kita harus ibadah, kita harus baca firman. Cukup? Ya enggak juga, kita harus melayani dong. Ya, semua orang bisa melayani kok. Ya tidak harus seperti Pak Tio pakai jas, wah gagah, lebih gagah daripada saya kecil. Berbicara di depan. Nah Tuhan memberikan karunia masing-masing. Tuhan memberikan talenta masing-masing. Doa aja nggak cukup kita ikut Tuhan, baca firman nggak cukup, khotbah nggak cukup, ibadah. Kan ada harus buahnya ditampilkan di dalam pelayanan apapun yang kita bisa lakukan. Jadi kesetiaan adalah tanda bahwa kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Jadi kekristenan yang kering adalah sia-sia. Dan bobot kehidupan, bobot kerohanian Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam ikut Kristen itu apa? Ikut Kristus itu apa? Harus menghasilkan buah. Dan inilah makna perumpamaan dari Yesus. Tidak penting berapa lama usia Bapak Ibu, berapa lama kita ikut Tuhan, tetapi kalau tidak menghasilkan buah apa? Hanya sia-sia. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita membuka hati kita membuka pikiran kita selalu nempel pada pokok anggur yang sejati, supaya Tuhan terus membersihkan kita, Tuhan mengangkat kita. Jangan pernah merasa gagal kalau Bapak Ibu jatuh dalam dosa. Bangun, Tuhan akan mengangkat. Yang penting kita mau dibersihkan. Mari kita menempel pada pokok anggur yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan
firman yang juga Engkau sampaikan kepada murid-murid-Mu, Engkau menghendaki supaya setiap orang yang mengikut Engkau harus berbuah. Dan juga Tuhan menghendaki supaya setiap murid-Mu dan juga kami tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam hati kita masing-masing. Supaya kami tetap melekat nempel kepada pokok anggur yang sejati Yesus Kristus, maka Engkau akan membersihkan, mengangkat. Apabila ada di antara jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, telah jauh dari Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau tidak akan membuang kami. Engkau tidak akan memotong kami apabila kami mau dibersihkan. Tetapi kalau kami tetap tidak mau dengar dengan suara Tuhan, maka kami akan dipotong dan dibuang oleh Tuhan. Oleh karena itu Engkau berbelas kasih Tuhan. Melalui firman pada pagi hari ini, nyatakan kasih-Mu kepada seluruh jemaat-Mu. Bersihkan kami semua. Dan yang sudah bersih, biarlah kami tetap mempertahankan diri Tuhan. Dalam mengikut Engkau, berbuah banyak, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tadi sudah diumumkan juga bahwa GKMI Pengharapan cabang Kalimalang akan dewasa. Ya, ini berita baik ya, akan dewasa. Nah, sudah membentuk panitia. Pak Anton ini sebagai kepala sukunya, ketuanya. Jadi berhasil tidaknya tergantung Pak Anton nanti. Jadi nggak Kalimalang didewasakan. Nah, ada saudara-saudara kita, Bapak, Ibu, dan saudara, panitia itu terdiri dari pusat, ya, kita, Bapak, Ibu, Pengharapan, dan juga Kalimalang. Dan hari ini akan bersama-sama didoakan, itu ya, Pak Edi mendoakan yang di sana, saya mendoakan yang di sini, supaya nanti bersatu. Dan sebelum didoakan akan dibacakan SK, ya, pengangkatan panitia. Silahkan, Ibu. Keputusan Majelis Jemaat GKMI Pengharapan nomor 56 / SK /MPH /GKMI /PHP /TH 23/06/2022. Panitia Pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang menimbang: A. Persekutuan GKMI Pengharapan Pos Kalimalang yang telah dirintis sejak tahun 1993 dan diresmikan sebagai GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang pada tanggal 25 Januari 1998, kemudian terhitung sejak tanggal 25 Februari 2006 telah menjadi cabang mandiri. B. Pertumbuhan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang yang semakin berkembang dan semakin mandiri. Memperhatikan: A. Tata Gereja GKMI pasal 12 ayat 2 tentang pendewasaan cabang menjadi gereja dewasa. B. Dinilai dari persyaratan dalam tata gereja tersebut, GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang sudah memungkinkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi gereja dewasa. Dengan demikian, Majelis GKMI Pengharapan memutuskan menunjuk saudara-saudara di bawah ini sebagai panitia pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang dengan susunan penasehat Pendeta Edi SS, Pendeta David SS, Penatua Priscilla Sugiyarti, Ketua Bapak Anton Sri Probiantono, Wakil Ketua Bapak Imam Safari, Sekretaris 1 Diaken Liana Handoko, Sekretaris 2 Saudara Rafaelito Simamura, Bendahara Bapak Sedio Utomo, Ketua Si Acara Saudara Glenn Timothy, Ketua Si Konsumsi Ibu Darmawati Sebayang. Surat keputusan ini kiranya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan dan acara yang akan dilakukan oleh Panitia Pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Surat keputusan ini berlaku sampai dengan semua kegiatan yang direncanakan berakhir. Hal-hal yang terkait dengan keputusan ini tetapi belum tertuang dalam surat keputusan ini akan diatur dengan menggunakan ketentuan sendiri. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022, tertanda Penatua Priscilla Sugiyarti, Ketua, Diaken Liana Handoko, Sekretaris,
mengetahui pendeta Edi SS Gembala Jemaat. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang disebutkan namanya bisa ke depan. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mendukung dalam doa kepada saudara-saudara kita ini yang dengan kerelaan hati mau bekerja untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, di hadapan-Mu dan juga di hadapan jemaat-Mu, berdiri saudara-saudara kami yang telah bersedia menjadi panitia pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Tentu banyak hal ya Tuhan yang harus mereka kerjakan. Oleh karena itu kami sebagai jemaat-Mu, sebagai hamba-Mu berdoa, kiranya Roh Kudus memberikan pengertian, hikmat, akal budi kepada seluruh panitia ini yang sudah menyediakan diri untuk bekerja bagi Tuhan. Engkau memampukan mereka semua supaya bisa bekerja bersama-sama bergandengan tangan sehingga bisa mewujudkan rencana pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Semuanya itu bisa jadi kalau saudara-saudara kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Theo untuk memimpin ibadah selanjutnya. Ya, mohon dukungan doa juga karena saya diberi mandat ya untuk membantu memberikan pembekalan pada saat pada tanggal 24 Juli. Temanya komunitas yang rukun, ajal dan bertumbuh untuk pendewasaan Kalimalang. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian. Tadi diingatkan kita mesti trust and obey ya, kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita gitu. Nah, lagu ini mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, berani dan benar. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bait 1 akan kita nyanyikan bersama-sama, chorusnya juga kita selalu nyanyikan bersama-sama. Bait kedua kaum wanita, bait ketiga kaum pria, dan bait keempat kita nyanyikan kembali bersama-sama. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, jelmakan Yesus dalammu. Jelmakan Yesus dalammu, jelmakan Yesus dalammu, sampaikan firman-Nya setia dan benar, jelmakan Yesus dalammu. Kaum wanita, laksana ibadah sesamamu, sudahkah isi dan makna berbakti Yesus dalammu? Bersama-sama. Jelmakan Yesus dalammu, jelmakan Yesus dalammu,
Sampaikan firman-Nya setia dan benar, jelmakan Yesus dalammu. Kaum pria, kelak kau girang tak terperi, berjumpa sahabatmu. Senanglah surga karena melihat Yesus dalammu. Bersama-sama, jelmakan Yesus dalammu, jelmakan Yesus dalammu. Sampaikan firman-Nya setia dan benar, jelmakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, setia, berani dan benar. Jadikan orang durhaka melihat Yesus dalammu, jelmakan Yesus dalammu, jelmakan Yesus dalammu. Sampaikan firman-Nya setia dan benar, jelmakan Yesus dalammu. Sebelum komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli dan doa berkat dilayani oleh Pendeta David Sarju Sucipto, kita ingin menyambut ada tamu ya yang hadir hari ini, Ibu Heti, adik ipar dari Ibu Rachel Ana. Bisa angkat tangan? Ya, selamat datang. Kami senang Ibu sudah hadir bersama kami. Kami berharap supaya di minggu-minggu selanjutnya bisa tetap bergabung berbakti bersama kami. Terima kasih, Ibu. Silakan Pak David untuk memimpin komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli dan doa berkat. Sebagai jemaat Kristus yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari bersamanya. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diberikan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan milik Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Pulanglah dengan damai, dengan sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai sidang jemaat sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, adanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk, kita saat teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Membuat kita berhasil sepanjang hari ini, kuncinya kita tetap di dalam Dia dan Dia tetap di dalam kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah ikuti ibadah. Selamat hari Minggu.